mewahyukan kepada lebah. Allah mewahyukan kepada lebah untuk membuat sarang itu di gunung, tebing-tebing gitulah. Kemudian juga di dalam pohon, ya, di atas pohon-pohon. Kemudian wa mimma ya'rusun, atau di sarang-sarang yang dibuatkan oleh manusia. Nah, makanya untuk lebah itu pengertiannya insting. Jadi kalau lebah itu bersarang, mereka suka di pohon-pohon yang tinggi atau di tebing-tebing, gunung-gunung, tebing-tebing, ada tebing, situ ada gua-gua kecil, bersarang di sana. Itu memang diwahyukan kepada Allah, kepada lebah dalam bentuk insting. Termasuk juga kepada sarang-sarang buatan manusia. Makanya lebah bisa dipelihara. Coba kalau lebah tidak ada insting untuk mau bersarang dengan buatan manusia, nggak akan bisa sekarang mah istilahnya apa ya, dibudidayakan. Jadi lebah maunya oleh manusia dibuatkan sarang, memang sudah ada insting. Jadi yang penting dikasih tempat. Nah, kemudian induknya atau rajanya dibawa ke sana, dia mau bersarang di sarang buatan manusia. Karena memang sudah ada insting dari Allah. Ya, wa mimma ya'rusun. Dan dari sarang-sarang yang dibuatkan oleh manusia. Yang ketiga, wahyu berarti ilham kepada manusia. Nah, 28 ayat 7 coba dibuka dulu. Ayat 28, surat 28 ayat 7. Coba dibuka lah. Saya dina ieu mah. Ya, silakan dibacalah. Ayat 7. Iya. Ayat 7. Wa auhayna ila ummi Musa an ardihi fa idza khifti alayhi fa alqihi fil yammi wa la takhafi wa la tahzani inna ra'aluhu ilayka wa ja'iluhu minnal mursalin. Nah, ayat 7. Ya, ada. Coba dibaca artinya. Dan kami ilhamkan kepada ibunya Musa, susuilah dia Musa, dan apabila engkau khawatir terhadapnya, maka hanyutkanlah dia ke sungai Nil, dan janganlah engkau takut dan jangan pula bersedih hati. Sesungguhnya kami akan mengembalikannya kepadamu dan menjadikannya salah seorang rasul. Nah, wahyu yang ketiga berarti ilham kepada manusia. Tapi dalam Quran bahasanya wahyu. Sewaktu ibunya Musa kebingungan karena Fir'aun memerintahkan untuk membunuh, ya. Karena Fir'aun memerintahkan untuk membunuh semua bayi laki-laki, kan ada dalam Quran. Fir'aun sempat memerintahkan membunuh semua bayi laki-laki. Karena dalam hasil ini pemberitahuan para peramal akan ada bayi yang lahir dan menggantikan atau merebut kekuasaan Fir'aun gitu. Jadi dibunuhlah, perintahkan semua bayi laki-laki dibunuh. Nah, saat itu ibunya Nabi Musa sedang punya bayi yang Nabi Musa itu. Dia kebingungan. Harus dikemanakan ini bayi, menyelamatkannya. Nah, Allah turunkan wahyu. Tapi dengan bahasa lain kepada manusia, bukan wahyu, manusia biasa, ilham itu. Jadi
tiba-tiba ada inisiatif gitu Pak. Tiba-tiba muncul inisiatif gitulah di otaknya. Bayi ini diperintah untuk disusukan dulu, dikasih nyusu supaya kenyang. Kemudian dia berinisiatif bayi ini dihanyutkan ke Sungai Nil. Dia bikin tempat, dihanyutkan di Sungai Nil. Yang Sungai Nil itu hanyutnya itu ke depan istana Firaun. Ya, ke depan istananya Firaun. Nah, sehingga sedang pada mandi ya, istri Firaun dan lain sebagainya, karena istana itu kan tempat pemandiannya ke Sungai Nil itu. Tiba-tiba ada yang itu apa? Ada bayi hanyut. Diambil lah gitu bayi itu, dan padahal bayi laki-laki itu gitu. Sampai akhirnya dipertemukan oleh Allah, karena bayi ini perlu yang menyusukan, dicari orang yang menyusukan. Ya, datang ibunya Musa gitu. Akhirnya menyusu kembali ke ibunya, pada posisi ibunya menyusukan kepada raja gitulah. Nah, istilahnya kepada Ummi Musa ini wahyu, tapi bahasa lain kepada manusia ilham. Nah, ilham itu jadi inspirasi gitu, inspirasi. Tiba-tiba muncul inspirasi, oh begini kan. Ilham juga, wahyu juga. Jadi wahyu itu juga pengertiannya ilham kalau kepada manusia biasa. Kemudian yang keempat, wahyu berarti memberikan sesuatu, membisikkan sesuatu secara rahasia terselubung. Membisikkan sesuatu secara rahasia terselubung. Ya, membisikkan informasi, ya, hati-hati, jangan ke sana kira-kira. Kalau sekarang membisikannya bisa sebagai HP. Pakai WA dibuka, dibisikkan juga itu pakai HP. Kan tidak kedengar. Muncul SMS, muncul WA. Sama aja yang dibisikkan pakai alat. Nah, coba kita lihat di surat Al-An'am ayat 112. Surat 6 ya. Sok baca budah. Al-An'am. Ya, surat 6. Ayat 112. Setan, manusia dan jin. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan yang tidak sebagai tipuan. Dan kalau Tuhan menghendaki, niscaya mereka tidak akan melakukannya. Maka biarkanlah mereka bersama apa kebohongan yang mereka ada-adakan. Nah, jadi wahyu juga diistilahkan kepada bisikan manusia ataupun setan. Ya, dari setan manusia maupun setan jin. Setan itu kan sebutan. Setan itu sebutan kepada perilaku yang jelek atau ngajak berbuat jelek gitu. Kita membisikkan apa aja. Nggak usah berangkat lah, sekarang dingin. Tiris lah berangkat. Itu wahyu. Dari setan manusia atau setan jin gitu. Jadi kalau ada orang mengaku saya mendapat wangsit, bahasanya wangsit. Nah, kalau ada orang ngaku dapat wahyu kayak si ini, yang
yang pimpinan Ahmadiyah itu? Gulam Isa. Ya? Gulam Isa. Gulam Mirza Gulam Ahmad. Mirza Gulam Ahmad kan ngaku dapat wahyu. Itu betul. Kalau menurut pengertian ini, hanya wahyu dari setan. Dibisikkan dari setan, gini. Itu. Jadi kalau menurut bahasa Quran, benar dia dapat wahyu. Hanya wahyu bisikan dari setan. Jadi kalau kita mendapat bisikan yang tidak baik dari teman kita atau siapa, nah itu wahyu itu. Wahyu membisikkan. Jangan jadilah, jangan jadi. Kira-kira. Nah, jadi wahyu juga berarti yang keempat adalah berarti bisikan sesuatu secara rahasia atau terselubung atau tersembunyi. Nah, ini diterangkan di dalam surat Al-An'am ayat 112. Yang kelima, wahyu berarti perintah yang diberikan kepada kolbu manusia atau kepada makhluk lainnya. Perintah yang dibisikkan kepada kolbu manusia atau kepada makhluk lainnya. Coba dilihat surat Al-Maidah ayat 111. Al-Maidah surat 5 ayat 111. Ya, silakan dibaca. Dan ingatlah ketika aku ilhamkan kepada pengikut-pengikut Isa yang setia, berimanlah kamu kepada aku dan kepada Rasulku. Mereka menjawab, kami telah beriman dan saksikanlah wahai Rasul bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri. Dan ingatlah ketika aku ilhamkan kepada para pengikut Nabi Isa, Nabi Isa ya. Kepada ilhaman kepada para pengikut Isa, ya Nabi Isa, untuk beriman kepada Isa, untuk tunduk patuh kepada ajakan Isa, untuk beriman dan kepada Rasulku. Berimanlah kamu kepadaku dan kepada Rasulku. Mereka menjawab, kami telah beriman. Dan saksikanlah, wahai Rasul, bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri. Ini juga diwahyukan oleh Allah kepada otak mereka. Diilhamkan oleh Allah kepada para pengikut Nabi Isa untuk beriman dan tunduk patuh kepada ajaran yang dibawanya. Ini diistilahkan berarti perintah yang dibisikkan kepada kolbu manusia. Nah, dibisikannya kepada kolbu, otak, inti otak. Jadi dibisikkan oleh Allah kepada kolbu para pengikut Nabi Isa untuk beriman. Pemahaman lain diilhamkan. Gitu. Coba dilihat lagi di surat Al-Zalzalah ayat 5. Ada maka salah ratu. Zilzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al insanu ma laha
yauma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka auhalaha. Jadi waktu bumi diguncangkan sampai keluar semua isinya, manusia ribut, ini ada apa, kira-kira begitu. Nah, bumi berkata, inna rabbaka auhalaha, Tuhanmu telah memerintahkan kepadaku. Jadi telah memerintahkan kepadaku. Auhalaha. Jadi sudah diwahyukan kepada bumi oleh Allah supaya diguncangkan. Maksudnya Allah perintahkan gitulah untuk mengguncangkan bumi ini, diguncangkan seguncang-guncangnya sampai isinya berhamburan. Nah, itu perintah Allah. Jadi kalau ke bumi, kepada apanya? Ke bumi aja lah. Atau kalau manusia, ke kolbunya, ke otak manusia. Coba bisa dilihat lagi surat Ibrahim ayat 13. Surat Ibrahim ayat 13. Ya ajarannya. Nah, itu diwahyukan oleh Allah kepada mereka akan dimusnahkan, diberitahukan kepada otak-otak mereka. Jadi saya ulangi, menurut bahasa wahyu ada 5 pengertian. 1 berarti isyarat, yang kedua wahyu berarti tabiat, insting, yang ketiga wahyu berarti ilham kepada manusia, yang keempat wahyu berarti membisikkan sesuatu secara rahasia, berbisik. Ya sekarang mau pakai HP lah, sama juga membisikkan. Kan tidak tahu orang lain waktu kirim SMS muncul di WA, di dagoan di anu, gitu. Jadi kalau menurut Quran kita mengetahui wahyu itu tidak pengertiannya tidak hanya sekadar satu pengertian. Kalau di masyarakat umum, kalau yang namanya wahyu pasti dari Allah. Titik, ya segitu kira-kira begitu. Nggak ada ke yang lain dengan istilah wahyu. Padahal pengertian wahyu menurut bahasa ada beberapa pengertian. Bisikan secara rahasia, wahyu itu. Kemudian bisikan dari Allah, perintah dari Allah yang disampaikan kepada otak-otak mereka. Kemudian juga wahyu bisa berarti banyak, tabiat, insting. Wahyu juga itu insting. Jadi kalau burung, kan kalau burung tuh bikin sarang beda-beda. Ada burung yang suka bersarang di ujung pohon kelapa, manjar. Itu diwahyukan oleh Allah, diberi insting. Itu. Diwahyukan oleh Allah kepada mereka, diberi insting untuk membuat sarang seperti itu. Burung pipit lain lagi bikin sarangnya. Gitu. Jadi burung membuat sarang itu insting. Dalam bahasa Quran, wahyu itu dari Allah. Jadi burung diberikan insting untuk bisa membuat sarang. Kan ada di YouTube tuh sarang-sarang burung yang paling indah. Di YouTube itu burung ini, lain burung dalam Sarawak. Jadi insting. Nah, pengertian wahyu menurut bahasa itu sampai seperti itu menurut Quran. Inilah bedanya kajian pemahaman tentang wahyu saja udah berbeda dengan umum. Ilham itu wahyu bahasa Quran. Membisikkan sesuatu secara rahasia untuk sesuatu hal yang tidak baik, itu juga wahyu. Jadi kalau setan membisikkan kepada orang yang aku dapat wahyu, itu benar wahyu menurut bahasa. Menurut bahasa
Itu disebut sebagai wahyu. Mana biru? Nah, kemudian wahyu menurut istilah. Wahyu menurut istilah al-wahyu huwa kalamullah al-munazzal ala nabi min anbiya'ihi. Jadi firman Allah yang diturunkan kepada para nabinya. Pada nabi daripada para nabi-nabinya. Jadi kalau menurut istilah wahyu itu yang baru ini. Firman Allah yang diturunkan, ada yang melalui malaikat Jibril, ada yang langsung kepada para rasul, kepada para nabinya. Nah, itu menurut istilah baru. Nah, kemudian ada takaran, takaran, ukuran gitulah. Kalau seseorang mengaku memperoleh ilham, maka benar tidaknya menerima ilham harus diukur. Ya, sejauh mana bertentangan atau tidaknya dengan Al-Quran. Dapat ilham. Jadi kalau ilhamnya bertentangan, itu mah wahyu dari setan itu mah. Kalau bertentangan dengan, ya seperti Mirza Ghulam Ahmad kan ngaku mendapat wahyu. Dia bikin rubah ayat Quran sama dia. Ayat-ayat Al-Quran itu kan dirubah-rubah sama dia. Maka itu wahyunya dari setan. Wahyu juga menurut istilah. Kemudian pada surat 8, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ada lagi syaratnya. Seseorang untuk mendapat ilham, ya, memperoleh ilham, syaratnya harus sungguh-sungguh dalam melaksanakan ketakwaan. Jadi orang akan mendapat ilham itu harus orang yang takwanya benar gitu. Orang yang takwanya benar yang akan dapat ilham itu. Gitu. Jadi enggak sembarangan Allah memberikan ilham deh. Jadi orang mendapat ilham untuk mendapat ilham seseorang harus dia seorang yang mutakin benar gitu. Bukan takwa-takwaan. Harus yang takwanya benar gitu. Dia akan dapat ilham. Nah, kemudian cara penyampaian wahyu kepada Nabi ada beberapa cara. Para Rasul ada beberapa cara menyampaikan wahyu itu. Satu dengan cara bermimpi. Nah, ini dicontohkan oleh Nabi Yusuf. Inni ra'aitu ahada asyara kaukaban. Terus ra'aituhum lisajidin ya. Inni ra'aitu ahada asyara kaukaban. Wasamsa wal qamar ra'aituhum lisajidin gitu ya. Nah, Nabi Yusuf sempat bermimpi melihat ra'aitu ahada asyara kaukab. Di tata surya ini, tata surya kita ada 11 planet. Sampai mimpinya kan oleh ayahnya dilarang untuk diinformasikan keluar. Nanti orang salah paham, keilmuannya belum sampai. Nah, waktu Nabi Yusuf memberitahukan mimpinya bahwa planet ini ada 11, maka itu pemberitahuan dari Allah sesungguhnya. Planet tata surya kita bukan 9 tapi 11. Kalau kita belajar di sekolah kan cuma 9.
Karena keilmuan manusia meneliti planet hanya baru sampai 9. Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus sampai Pluto. Ternyata sekarang oleh para ilmuwan ketemu lagi yang disebut planet Kala. Planet apa lagi? Satu lagi udah ketemu 11-nya. Sama, ya itu sayangnya bukan oleh orang kita, seorang astronom dari Amerika, astronom Amerika, dengan ini apa? Menggunakan teropong Hubble. Teropong Hubble itu teropong buatan Kanada yang jangkauannya entah berapa puluhan ribu kilometer itu. Oh, ini planet, ini bukan bintang, ini planet. Bintang dan planet lain. Kalau planet ya ini bumi, ini planet nih. Ketemu lagi sekarang udah planet. Karena sama apa satu lagi saya lupa lagi. Jadi informasi Allah kepada Rasul, ada informasi yang sudah dikuasai keilmuannya, pengetahuannya oleh manusia, ada yang belum. Jadi saat itu, ya makanya orang tuanya Nabi Yusuf, jangan disampaikan kemana-mana, ini mimpi kamu. Karena ya mungkin khawatir orang jadi salah paham nanti. Salah paham. Ya bukti baru ketemu 11 itu kan sekarang ini. Berapa lama dari Nabi Yusuf sampai sekarang? Waktu kita belajar di SLA, 9 planet itu. Nabi Yusuf menyatakan 11 mimpinya. Nah, mimpi kepada seorang Rasul, wahyu melalui mimpi. Ya, di antaranya Nabi Yusuf itu mimpi tahanan yang sama-sama dia. Ada yang mau dijadikan pegawai di kerajaan, ada yang dihukum mati, jadi diberitahukan Nabi Yusuf. Gitu. Jadi beda dengan mimpi kita. Mimpi orang mah mimpi ngompol, bener-bener itu. Ngompol. Bener-bener ngompol. Aduh. Kemudian kedua, mendengar firman Allah dalam hijab. Nah, cara menyampaikan wahyu itu yang kedua, mendengar firman Allah dalam hijab. Nah, ini sempat difilmkan dalam film The Ten Commandments. Jadi waktu Nabi Musa berangkat ke gunung Sinai, ya, Sinai. Yang balik hijab. Oh, ke Lembah Tua. Kok nangkep? Lembah Tua, Palestina. Muqaddasi. Tua. Nah, waktu itu ada hijab. Kalau di Ten Commandments hijabnya api. Nah, dari balik hijab itulah berfirman Allah. Jadi tidak terlihat langsung Allahnya. Jadi ada hijab. Ya saya ingin di film The Ten Commandments itu hijabnya api. Dari balik api itulah Allah berfirman. Pulang menerima wahyu, itu anak buahnya udah bikin patung emas. Bikin patung sapi dari emas disembah oleh mereka, yang dipelopori oleh Musa Samiri. Nah, jadi wahyu itu diantaranya ada yang disampaikan melalui mimpi, yang kedua firman Allah di belakang hijab. Nah, ini bisa dilihat di surat 20 ayat 11-12, coba lihat. Kalau yang tadi berbicara mimpi itu disampaikan di dalam hadis. Awaluma budi'a bihi ar-ru'ya sholihah fin naum. Dalam hadis itu. Dalam Al-Quran ya tadi itu.
di dalam surat Yusuf. Kalau yang ini surat 20 ayat 11 12. Surat 20 teh surat Haji Toha. Coba silakan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Inni ana rabbuka fahla. Dari ayat 11. Falamma ataha nudiya. Falamma ataha nudiya ya Musa. Inni ana rabbuka fahla. La'laika innaka bil wadil Qaddasi tua. Nah ini. Maka ketika dia mendatanginya ke tempat api itu, dia dipanggil, wahai Musa, sungguh aku adalah Tuhanmu, maka lepaskanlah kedua kelompakmu, karena sesungguhnya engkau berada di lembah yang suci tua. Yang suci. Qaddasi tua. Lembah itu sekarang adanya di daerah Palestina, ya, Ben? Qaddasi tua, daerah Palestina. Daerah Palestina. Jadi ada hijab api. Nah, di sini perintahkan buka rompahmu untuk menerima wahyu. Saya Tuhanmu, kami Tuhanmu. Di belakang hijab. Jadi melalui firman-Nya di belakang hijab. Nah, yang ketiga, wahyu disampaikan melalui malaikat Jibril. Nah, ini yang dipahami oleh umat pada umumnya. Surat Al-Baqarah 97. Buka, silakan baca Al-Baqarah 97. Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika. Al-Baqarah 97 udah ketemu? Qalbika. Katakanlah Muhammad, barang siapa yang menjadi musuh Jibril, maka ketahuilah bahwa dialah yang telah menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan izin Allah, membenarkan apa kitab-kitab yang terdahulu dan menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang beriman. Nah, jadi di 97 itu begitu. Katakanlah Muhammad, barang siapa yang menjadi musuh Jibril, maka ketahuilah bahwa dialah yang telah menurunkan Al-Quran ke dalam. Nah, di sini kembali lagi. Nazzalahu ala qalbika, di dalam Quran terjemah tetap aja qalbun itu hati. Hati yang mana? Hati ini mah bukan berfungsi untuk menerima informasi. Ala qalbika, qalbun itu otak, intinya, inti otak. Jadi malaikat Jibril itu menyampaikan wahyu ke otak, inti otak. Makanya wahyu yang disampaikan Nabi Muhammad, Jibril kepada Nabi Muhammad tentang Al-Quran ini nggak ada lupa lagi, ke inti otak. Jadi tidak lupa gitulah. Nggak ada nama Nabi Muhammad ditanya wahyu tentang Al-Quran, pohodui apa ya? Nggak ada begitu. Ya. Jadi dijelaskan di 97, mangkana aduwwal Jibril fa innahu, barang siapa yang memusuhi Jibril, sungguhnya ketahuilah
Jibril itu yang menyampaikan wahyu kepada qalbumu, kalau di sini kepada hati. Musaddiqal lima baina yadayhi wa hudaw wa busra lil mu'minin. Ke dalam izin Allah membenarkan apa kitab-kitab yang terdahulu dan menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang muslim. Jadi wahyu disampaikan oleh malaikat Jibril itu diantaranya menyampaikan kebenaran kitab-kitab terdahulu. Ya. Jadi Jibril itu ada yang dengan bahasa isyarat menjelma, ya, melalui malaikat Jibril secara langsung, ya, atau mencampakkan informasinya kepada kolbunya. Ya, sekarang melalui ini mungkin apa? Melalui kalau teknologi sekarang itu dimasukkan aja melalui apa itu namanya? Coba dilihat surat An-Najm ayat 5, 10. Surat An-Najm. Surat An-Najm, ketemu enggak? An-Najm itu 53. Surat 53. Surat 53. Surat An-Najm 5, 10 atau 5 sampai 10 gitu. Pas dibaca 5 sampai 10 lah, sedikit ayatnya pendek-pendek. Bil ufukil a'la. Summa dana fatadalla. Fakana qaba qausani au adna. Fa'auha ila abdihi ma'auha. Yang diajarkan kepadanya oleh Jibril yang sangat kuat, yang mempunyai keteguhan, maka Jibril itu menampakkan dirinya dengan rupa yang asli, rupa yang bagus dan perkasa, sedang dia berada di ufuk yang tinggi. Kemudian dia mendekat pada Muhammad, lalu bertambah dekat, sehingga jaraknya sekitar 2 busur panah atau lebih dekat lagi. Lalu disampaikannya wahyu kepada hambanya Muhammad apa yang telah diwahyukan. Nah, jadi sempat juga malaikat Jibril itu ya menampakkan yang dapat dilihat oleh Rasul, ditayangkan kepada Rasul dari jarak jauh bisa dilihat gitu. Malaikat Jibril itu ditayangkan lah. Kalau sekarang tuh malaikat Jibril ada di tempat yang sangat tinggi jauh, mendekat. Nah, sampai malaikat Jibril itu ini di sini katakan 2 busur panah segini. Kalau panah segini, 2 gini. Ya, berhadapan-hadapan begini. Ternyata Jibril sebagai bentuk manusia yang perkasa gagah gitu. Coba Jibril itu kan tidak ada sayapnya. Itu pakai sayap. Dia berbentuk manusia yang gagah, ganteng gitulah.
pernah datang kepada Nabi Lut. Malaikat yang datang ke Nabi Lut, Jibril juga itu. Dia datang sebagai sosok laki-laki gagah dan ganteng. Sampai umat Nabi Lut itu sempat datang, konon kabarnya dalam dongeng mengejar-ngejar segala. Karena Nabi Lut itu kan sodomi. Jadi senang melihat, waduh ada laki-laki ganteng gitu, kata pada malaikat Jibril. Gitu. Jadi menunjukkan malaikat itu ternyata jenis laki-laki. Nah ini konteksnya kemana-mana. Menunjukkan malaikat itu jenis laki-laki. Tidak datang kepada Nabi Muhammad malaikat awewena, enggak. Jenis laki-laki. Itu. Jadi Jibril yang tadinya jauh, sangat jauh, mendekat, ternyata sosok manusia yang gagah ganteng gitu. Sampai jarak 2 busur. Nah, kemudian Jibril menyampaikan wahyunya. Nah, jadi wahyu kepada Nabi, kepada para Nabi disampaikan dengan 3 cara. 1, cara bermimpi. Yang kedua mendengar firman Allah di balik hijab. Kemudian melalui malaikat Jibril pantai, kemudian disembelih dan dibakar. Nabi ditawari dagingnya. Nabi waktu itu menolak karena tidak senang, tidak biasa. Tapi tidak melarang para sahabat memakannya. Nah itu hukum. Saat para sahabat berjalan di pantai dengan Nabi ke daerah mana gitulah, mungkin menyusuri pantai gitu. Nah di jalan mungkin habis bekal gimana, berburu dapat biawak, sejenis biawak, disembelih kemudian ya dibakar. Nabi ditawari waktu itu, Nabi menolak. Aduh saya tidak senang makan itu, tidak biasa. Tapi Nabi tidak melarang para sahabat yang makan. Itu hukum. Menunjukkan biawak tidak dilarang. Makanya sekarang ada sate biawak. Sekarang sate apa aja ada, sate ular. Nah, di Medan kemarin tuh Pak, jagal kucing. Nah, iya. Itu makanan biasa di sana sebenarnya Pak. Itu dari zaman dahulu kala. Suka ada yang makan kucing. Kucing. Kan untuk yang Nasrani Pak. Untuk Nasrani itu kucing itu makanan yang biasa lah dimakan mereka. Oh baik. Jadi makanya pas ada rambut kucing itu, maka saya heran lah. Di tempat saya ini makanan biasa untuk Nasrani gitu, bukan makanan yang aneh. Emang suka disembelih kucing. Suka Pak ya. Jadi, makanya saya heran kenapa kok jadi masalah gitu. Di sana iya, tapi kan masalahnya kucing orang hilang. Kan yang melaporkan ke polisi karena hilang kucing. Tahu-tahu kucingnya udah disembelih. Jadi sana tuh makanan biasa bagi Nasrani Pak. Nggak ada, makanya itu udah yang nyembelih itu udah belasan tahun di situ melakukan itu, tidak ada apa selama ini. Ya itulah bagi kita kan, aduh nyembelih kucing gimana ya, nyembelih kucing kemudian dikuliti kucingnya, dagingnya di sate. Sate kucing. Ya enggak, itu kan bukan biasa makanan kita. Kucing. Nah, jadi seperti itu proses wahyu. Kalau yang tadi jenis-jenis wahyu menurut bahasa. Nah sekarang wahyu itu dibagi 2. Ada wahyu yang sebut al-fadil. Al-fadil. Ialah yang menerangkan kepada zatnya. Al-fadil itu. Apa? Kristen. Al-fadil. Al-fadil itu wahyu yang menerangkan zatnya. Seperti begini. La ilaha illallah.
Jadi diterangkan zatnya itu Allah. Gitu. Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Jadi zatnya disebutkan. La ilaha illallah. Disebutkan zatnya. Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Allah itu ada di atas aras. Nah, kemudian yang kedua al-mafdul. Al-mafduli. Firman Allah yang menerangkan selain daripada zatnya. Jadi firman Allah yang menerangkan yang lain-lain lah. Yang selain daripada zatnya gitu. Contohnya Tabbat yada abi lahabi watab. Firman Allah yang menerangkan selain daripada zat, yang menerangkan selain daripada zatnya. Di sini Tabbat yada abi lahabi watab contohnya. Sungguh celaka kedua tangan Abi Lahab. Dan maksudnya yang tangannya celaka. Kan yang dimaksud Tabbat yada abi lahabi watab itu bukan yang dimaksud tangan Abi Lahabnya, tingkah lakunya itu. Masa tangannya yang celaka. Tabbat yada abi lahabi watab. Jadi yang disebut bukan substansi yang dimaksud. Yang dimaksudnya kan tingkah lakunya gitu. Tingkah laku Abi Lahab itu nah sampai di sana wahyu itu. Jadi menurut bahasa, menurut istilah, cara penyampaian wahyu itu begitu. Menurut istilah wahyu itu ialah kalamullah yang disampaikan kepada para nabi, para rasul. Nah, cara penyampaiannya tadi ada yang melalui mimpi, melalui apalagi berfirman di belakang hijab, melalui malaikat Jibril. Nah, itu wahyu. Jadi saudara-saudara, ternyata wahyu saja apabila digali dari Al-Quran jauh berbeda dengan pemahaman umat pada umumnya. Umat pada umumnya hanya tahu yang tadi itu satu. Wahyu itu firman Allah yang sampaikan kepada para rasul, kepada Nabi Muhammad. Padahal ternyata menurut Quran wahyu itu ada menurut bahasa, ada menurut istilah. Sampai-sampai bisa kaget. Iblis berbisik juga wahyu. Kaget kalau coba beritahukan sama orang. Kalau iblis aja berbisik, atau kita berbisik ngajak hal-hal yang tidak baik, itu wahyu dalam Quran. Diistilahkannya, dibahasakannya wahyu. Ya tadi itu juga kan, waktu istrinya Nabi Musa kebingungan menyelamatkan bayinya, turun wahyu. Nah, pengertiannya ilham. Pengertiannya ilham. Kemudian kepada lebah oleh Allah diberikan wahyu dalam pengertian, dalam bahasa insting untuk membuat sarang di gunung-gunung, di pohon-pohon dan sarang-sarang yang dibuat oleh manusia, sehingga manusia bisa mengadakan ternak lebah, ya, budidaya lebah, gitulah istilah nama, budidaya lebah. Kemudian baru enggak nih satu lagi ruh. Ini nyambung karena ruh. Ya maksudnya waktu. Sawarewe sebagian ya. Ruh juga sama dengan wahyu.
pengertian ruh, pengertian wahyu di masyarakat itu sama. Wahyu hanya pemahamannya satu yang tadi ya. Pemahaman bahwa wahyu itu disampaikan dari ya, firman Allah sampaikan kepada Nabi. Hanya itu. Ruh juga di kalangan umat beda. Ruh itu kalau di kalangan umat mah nyawa itu. Orang mati itu karena ruhnya keluar dari jasadnya gitu. Ruh itu. Dan umumnya ya seperti itu. Ya. Makanya tatkala digali menurut Quran tidak seperti itu. Begitu. Saudara-saudara, dalam Al-Quran ternyata ruh itu bukan yang dimaksud nyawa. Nah ini kan susah juga. Ruh itu bukan yang dimaksud nyawa dalam Quran. Ruh itu dalam Al-Quran nama lain daripada wahyu. Nanti kita bicara wahyu. Ruh itu nama lain daripada wahyu. Sementara di kalangan umat yang namanya ruh itu ya alat hidup gitu, alat hidup. Dia hidup karena ruhnya masih ada gitu. Kalau Allah cabut ruhnya maka dia mati kan begitu. Padahal jadi ada yang waktu dimasukkan langsung kepada ini. Nih. Menyampaikan kepada kolbu seperti begini. Waktu Nabi Muhammad mau menghadapi mau datang entah undangan atau bagaimana gegeden-gegeden Quraisy, mau mendatangi gegeden-gegeden Quraisy, mau berdakwah ngajak masuk Islam gitu kira-kira. Di perjalanan datang seorang yang buta. Justru dia mau masuk Islam. Yang buta itu mungkin sudah mendengar Nabi Muhammad itu begini. Dia datang ke Nabi di perjalanan ingin masuk Islam. Oleh Nabi diabaikan. Ya kira-kira begitulah. Kurang direspon mungkin diabaikan. Dia mau karena mau ke gegeden Quraisy, malah belum tentu masuk Islam. Seketika turun wahyu. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Nah itu. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Teguran langsung dari Allah. Kenapa engkau berpaling? Hanya karena datang seorang buta. Padahal dia mau masuk Islam. Sedangkan gegeden Quraisy yang mau datangi belum tentu masuk Islam. Kira-kira begitu. Jadi Allah menegur langsung. Itulah yang disebut Nabi itu dimaksum. Itulah yang disebut Nabi itu dimaksum. Jadi Nabi kalau salah langsung ditegur oleh Allah. Sekarang kalau yang salahnya ulama, kiai, ajengan, siapa yang menegur? Ditegur santrinya kualat. Sewaktu Rasul pulang ke rumah istrinya, surat tahun ber. Sewaktu Rasul pulang ke istrinya, itu Rasul habis memakan madu pir. Jadi madu banopir itu baunya katanya kurang sedap. Kemudian di urang mah kayak bau jengkol gitu. Bau pete gitu mungkin. Istrinya kurang senang dengan baunya madu itu, bau napasnya mungkin. Ini yang awalnya ya teper. Ya ayuhan nabiyyu lima tuharrimu ma halallahu lak tabdaghi mardota azwajik. Itu surat Tahrim. Tahrim ya? Ya ayuhan nabiyyu lima tuharrimu ma halallahu. Nabi begini waktu istrinya kurang senang dengan baunya madu gitu. Udah bagi saya madu itu haram, makan lagi sana madu itu, kira-kira begitu. Bagi saya haram madu itu. Langsung ditegur ke Allah. Kenapa engkau berani-berani mengharamkan yang halal? Tuh Nabi itu. Kalau sekarang yang menghalalkan yang haram, siapa yang tegur?
Yang haram dihalalkan. Sekarang itu kan banyak yang halal diharamkan. Atau yang haram dihalalkan, yang halal diharamkan. Sekarang kan. Nah, itu yang dimaksud dimaksum. Jadi dimaksum itu lamun salah ditegur. Kalau kita yang salah. Jangan kita ulama, jangan kiai salah. Gitu. Jadi dimaksum itu Nabi bukan tidak pernah berbuat salah, bukan. Nabi kan manusia. Tatkala ada kesalahan langsung ditegur gitu. Nabi mengharamkan madu madopir karena istrinya tidak senang dengan baunya. Cek Allah deh. Nah, mana wani-wani ngeharamkan barang halal gitu. Kira-kira begitu. Itu kan madu halal, kenapa engkau haramkan? Gitu. Gara-gara tidak senang terhadap sebuah makanan, kita mengharamkan makanan itu umpama. Nah, bisa, jangan gegabah. Jangan makan biawak, itu haram itu. Karena bisa ke air, bisa ke darat. Amfibi. Dari mana ada dalil amfibi? Enggak ada di Quran dalil amfibi. Yang ada pesawat amfibi. Kura-kura itu amfibi di darat, di air, jadi haram. Bagaimana ada dalil amfibi? Oh, enggak ada dalil amfibi. Nabi sendiri waktu para sahabatnya memburu biawak, ya sejenis biawak di tepi. Ruh itu bukan alat hidup. Dalam Quran, ruh itu nama lain daripada wahyu. Nah, seperti ini. Wa kadzalika auhayna ilaika Qur'anan Arabiyyan. Auhayna itu kan diwahyukan. Ruh itu nama lain daripada wahyu. Kemudian di surat 42 ayat 52. Coba dibaca. Surat 42 ayat 52. Surat 42 itu surat namanya. Ayat 52. Ilaika min amrina tadri ma kitabu walal imanu walakin ja'alnahu nuron nahdi bihi man nasya min ibadina wa innaka tahdi ila siratim mustaqim. 52. Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu Muhammad ruh Al-Quran dengan perintah kami sebelumnya. Engkau tidaklah mengetahui apakah kitab Al-Quran dan apakah iman itu. Tetapi kami jadikan Al-Quran itu cahaya, dengan itu kami memberikan petunjuk siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Dan sungguh engkau benar-benar membimbing manusia kepada jalan yang lurus. Nah, di sini dan demikianlah kami wahyukan kepada Muhammad ruh ini juga. Kurung Al-Quran. Quran itu wahyu. Nah, di sini ruh itu pakai kurung Al-Quran.
Jadi di sini dikatakan ruh wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Dan demikian juga kami sampaikan, kami wahyukan kepadamu ruhan min amrina. Wahyu dari urusan-urusan kami. Ruhan. Jadi tadi wahyu itu kan ya udahlah, wahyu mah udah tadi terangkan. Jadi ruhan min amrina, jadi ruh itu nama lain daripada wahyu. Lain nyawa. Kayak urusan nyawa nantilah. Udah panjang nggak keburu. Kalau malam ini dari ruh itu ke nyawa, nyawa itu apa? Aku tambah kopi. Nama martabak. Jadi yang dimaksud ruh itu ialah nama lain daripada wahyu. Nah ini bingung kalau di tengah-tengah masyarakat. Di tengah-tengah masyarakat ruh itu nyawa bagaimanapun. Hese mah bisa dirubah. Matak pasea ngerubah. Nggak bisa dirubah di tengah-tengah masyarakat mah. Air ruh teh alat hidup kira-kira begitu. Manusia hidup karena ruhnya masih ada. Manusia mati karena ruhnya dicabut. Ruh itu bukan nyawa, tapi nama lain daripada wahyu. Kalau di sini di tanda kurung Quran itu. Ya, Al-Quran itu kan wahyu. Coba dibuka surat 12 ayat 87. Surat 12 ayat 87. Ya, siapa saya membaca? Surat Yusuf 12 ayat 87. Ini kan waktu orang tuanya kehilangan Yusuf. Karena Yusuf dibuang ke sumur. Kemudian diketemukan oleh kabilah, dijual Yusuf teh sebagai budak. Wahai anak-anakku, kata bapaknya Nabi Yusuf, pergilah kamu, carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya. Dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Jadi ruh itu rahmat Allah. Ya rahmat Allah kan di Allah kan. Allah memberikan rahmat itu kan ya diturunkan. Sampaikan. Wala tai'asu min rauhillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Makanya putus asa itu tidak boleh. Tidak boleh berputus asa. Karena pasti ada jalan lain. Ada jalan keluar. Ada solusi lain.
Jadi putus asa. Jadi orang putus asa sampai ada yang gantung diri. Ada yang macam-macam lah. Sampai ada bapak bunuh dulu anaknya 2, kemudian gantung diri. Putus asa karena merasa sulitnya menghadapi hidup modern. Wala tayasu min rauhillah. Ruh di situ istilahnya rahmat Allah. Ya rahmat Allah itu kan wahyu. Diwahyukan rahmat Allah itu. Nah, diistilahkan rahmat Allah itu dengan istilah ruh min rauhillah. Wala tayasu min rauhillah. Nah, jadi pengertian ruh ternyata bukan nyawa. Ya, tapi nama lain daripada wahyu. Coba dilihat lagi surat 16 ayat 2. Surat 16 ayat 2. An-Nahl. Ayat 2. Tahisan maca ta pemuda ieu tah. Ayo baca heula ah. Ada ketemu? Ayat 2. Coba. Birruhi ana fattakun. Nah, di sini yunazzalul malaikata birruhi. Ya, menurunkan malaikat dengan birruhi, dengan wahyu yang dia bawa. Min amrina, dari perintah-perintah kami. Mayasa, ya kepada siapa yang dikehendaki min ibadi hambanya. Andiru annahu la ilaha illa ana fattakun. Istilahnya di sini, nah ini jelas sekali ini. Yunazzalul malaikata birruhi min amri birruhi. Jadi malaikat turun birruhi. Tidak wahyu, birruhi. Jadi istilahnya birruhi, dengan ruh yang dia bawa, yaitu wahyu. Min amrina, dari urusan-urusan kami, dari perintah-perintah kami. Nah, jadi jelas sekali kalau Al-Quran kita coba ungkap dari sebuah istilah, kita akan menemukan berbagai macam pengertian, tidak hanya satu pengertian. Dan istilah itu akan mendapat informasi yang benar kalau dari Quran. Beda kalau dari masyarakat mah, ya bisa pabelit. Jadi masyarakat itu akan lebih masyarakat itu akan lebih mengikuti para pemimpinnya, ajangannya, kiainya gitu. Jadi kalau ajangan kiainya berkata ini, ya udahlah, nggak usah repot-repot, terimalah. Gitu, jangan repot. Kalau dikritisi ya repot gitu. Satu, yang kedua, untuk mengkritisi kan kita punya keilmuannya. Sebutlah kalau ajengan kiai dikritisi, ya kan yang mengkritisinya itu harus punya ilmu. Makanya daripada menitisi, mending tarik mawe, hararese, gitu kira-kira begitu. Nah, seperti di sini, beberapa mubalik dari Bandung.
Pak Kasbul, beberapa orang tuh menyampaikan tentang hadis yang ini, fi jasadi mudghatun idza saluhat saluhal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasada jasadu kulluhu ala wa yal qalbu. Hadis itu akan menerangkan tentang sesuatu yang disebut mudghah. Jangan ujub-ujub mudghah itu dipahami segumpal daging. Dalam jasad itu ada segumpal daging. Coba, kalau daging itu sehat, sehatlah seluruh tubuhmu. Kalau daging itu sakit, ya, maka sakitlah seluruh tubuhmu. Ala wayal qalbu. Ketahuilah, daging itu qalbun. Nah ini kan udah bertabrakan. Padahal jangan dulu diterjemahkan mudghah itu. Hadis itu akan menerangkan tentang mudghah. Udah aja fi jasadi mudghatun. Dalam jasad itu ada mudghah. Udah mudghah aja dulu. Idza saluhat saluhal jasadu kulluhu. Apabila mudghah itu sehat, sehatlah seluruh tubuhmu. Wa idza fasadat fasada jasadu kulluhu. Apabila rusak mudghah itu, rusaklah badannya. Rusaklah seluruh tubuhnya. Ala wajal qalbu. Ketahuilah mudghah itu adalah qalbun. Qalbun, cari ayat Al-Quran. Apa yang dinamakan qalbun? Ternyata Al-Quran menerangkan qalbun itu adalah otak. Inti otak. Di sini diterangkan. Ternyata qalbun itu alat untuk menerima wahyu. Inti otak. Ternyata diterangkan Quran. Qalbun itu kenapa disebut inti otak? Karena pusat penggerak seluruh tubuh. Quran bicara qalbun itu yang menggerakkan seluruh tubuh. Jadi tubuh kita ya bergerak, jantung berdebu, berdenyut-denyut, perintah otak. Paru-paru berdenyut, kembang-kembis, perintah otak. Gitu. Kucap-kicip otak itu yang mengatur. Jadi otak itu makanya disebut pusat yang mengendalikan gerakan tubuh. Quran sudah bicara itu. Bicara. Kan medis berbicaranya, udah kesini medis. Hasil penelitian keilmuan. Ternyata keilmuan itu kalau benar nggak ada yang bertentangan Quran. Nggak ada keilmuan yang bertentangan Quran. Kalau benar, kalau masih teori ya bisa. Model teori si ini manusia dari monyet itu evolusi. Disampaikan sama si Abu Janda kepada Natalius Pigai, kan jadi masalah. Natalius Pigai ini katanya evolusinya belum selesai. Makanya dia hitam, kurang ajar, luar biasa itu, kurang ajar. Dianggap belum selesai katanya evolusinya. Artinya belum jadi manusia. Bayangkan seorang muslim berani begitu. Kalau saya Abu Janda seorang muslim gak akan berani begitu. Jadi sebenar muslimnya, bukan muslim. Itu aja ukurannya. Seorang muslim bentuk manusia seperti apapun. Made in Allah. Made in Allah. Kenapa? Karena Allah sudah menyatakan. Dibuat berbagai macam suku bangsa. Coba di dalam Quran sudah terangkan memang Allah menciptakan manusia itu bermacam suku, bermacam bangsa, bermacam ras, kulit, segala macam. Kata Allah yang mulia di sisi Allah bukan karena dia kulitnya putih, kuning, seperti taruhlah kalau si Abu Janda kuning. Kata Allah yang paling mulia di sisi Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah bukan kulitnya hitam, putih, kuning, tapi yang paling bertakwa. Itu jelas Quran. Artinya tidak boleh rasis. Tidak boleh rasis dalam Al-Quran. Terus ini lagi kan ditangkap sekarang. Siapa yang namanya si Nababan gitu? Oh iya, Aksius. Aksius Nababan. Dia juga kan menyampaikan pernyataan rasis. Dia juga.
Jadi yang namanya seorang muslim, seorang beriman, gak mungkin rasis. Gak mungkin. Terus apalagi yang dia sampaikan si Abu Janda, Islam itu arogan. Kok? Ya Allah, dia seorang muslim ngomong Islam itu arogan. Agama pendatang bisa disebut Agama pendatang dan arogan. Ini ya Allah ya Rabbi, mestinya kalau memang dia seorang muslim mengerti Islam, masa membuat pernyataan begitu? Islam itu agama pendatang dan arogan. Bukan, di sini Pak, dibahas. Hah? Teroris itu punya agama dan agama Islam. Jadi karena keilmuan tentang Islamnya tidak ada, maka keimanannya ya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Keimanannya tidak mumpuni. Dia tidak beriman, makanya ngomong begitu. Orang beriman gak berani. Saya melihat orang Afrika persis kayak monyet gorila. Itu gak boleh. Umpama. Saya melihat orang Afrika juga kayak gorila. Aduh, gak boleh itu begitu. Coba kalau kita yang seperti mereka. Sampai si Natalius Pigai kan ngomong gitu, coba ambil katanya DNA kami, DNA manusia bukan. Ini kan jadi masalah. Yang namanya omongan keluar bertentangan dengan Quran pasti bermasalah. Termasuk pola berpikir. Kalau pola berpikir bertentangan dengan Al-Quran pasti bermasalah. Itu karena Al-Quran itu akan sesuai dengan pola pikir manusia, akan sesuai dengan kondisi manusia. Al-Quran itu bukan buatan manusia. Quran itu kan buatan yang menciptakan manusia. Bagaimana dia akan membuat Allah peraturan-peraturan bertentangan dengan manusia? Allah Maha tahu manusia harus begini, manusia harus begini, kan gitu. Coba dilihat surat apa ya? Surat 19 ayat 7. Ini kurang tahu saya 7 apa 17-nya. Nggak tahu, saya salah catat. Antara 7 dengan 17 saja cari. Surat 19 ayat 7 atau 17. Cari aja yang ada wahyunya lah. Ayat 7. 17 ya? Coba. Surat 17 ayat 19 ayat 17 ya. Dibaca. Surat 19. Surat Maryam. Ayat 17. Ayo dibaca. Siapa mau baca? Ayo. Yang dapat pahala baca Quran itu tatkala Al-Quran sedang begini, sedang dikaji. Masalalaha basaron sawiyya. Lalu dia memasang tabir yang dirinya dari mereka, lalu kami menutup kami ini kepadanya, maka dia menampakkan diri di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. Lalu dia memasang tabir yang melindunginya dari mereka.
lalu kami mengutus ruh kami, yaitu Jibril, kepadanya. Maka dia menampakkan diri di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. Ini dua pemahaman ini. Jadi Jibril itu penyampai wahyu. Disebut ruh. Itu. Disebutnya ruh. Ini kan di sini. Wattakhodat min dunihim hijaba fa'arsalna ilaiha ruhan. Jadi Jibril itu disebut juga ruh karena penyampai wahyu. Kemudian di sini dikatakan ilaiha ruhana fatamassalaha basaron sawiyya. Jibril itu berbentuk manusia. Saya percaya nanya. Sama versi Kristen. Ayat di Al-Quran juga malaikat bersayap. Tapi pengertiannya lain sayap, no? Uli ajniha itu kan lain. Banyak sayapnya. Aya nu sabaraha? 70 berapa? Omsin 50 sayap. Sayap 50 meureun numpuk. Mami cyber. Sayap itu mah beda, bukan sayap. Pengertian sayap diartikan sayap. Kekuatan. Sayap, kekuatan, kemampuan. Seperti mobil ada yang 1000 cc, 1500 cc, 2000 cc gitu. Kemampuan. Jadi pengertian sayap di situ bukan. Nah mungkin Kristen teh baca Quran tuh, di Quran dia sayapnya, sayap Jibril. Bikin malaikat Jibril pakai sayap. Nah jadi di sini dikatakan Jibril itu di sini disebut ruh. Jibril itu. Kemudian ruhana fatamassalaha basaron sawiyya. Kemudian bertemulah dengan Jibril dengan rupa yang sebenarnya, berbentuk manusia yang gagah, perkasa, ganteng, katanya begitu. Nyatu namanya malaikat goreng patut lah. Pasti ya, utusan Allah itu kan pasti akan berpenampilan sebagai yang bagus, gagah gitu. Nah, jadi pengertian ruh itu sudah jelas dengan ayat-ayat ini, bukan menunjukkan nyawa. Ruh itu nama lain daripada wahyu. Coba lihat lagi lah surat 17 ayat 85. Surat 17 ayat 85. Surat Al-Isra. Ada udah ketemu?